Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Saya mau ajak kalian ke satu gereja yang dari tahun 1300 udah dibangun, tapi karena butuh maintenance dan untuk maintenance itu butuh uang, jadi gereja ini udah nggak berfungsi lagi sebagai gereja, dijadikan sekarang toko buku, dan udah 15 tahun menjadi toko buku di kota Maastricht, Belanda. Kalian masuk ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, masih kita mereaction video dari Pendeta Mel Atok ya. Ini sangat menarik sekali dan kita akan bongkar satu persatu tentang realita seperti apa yang dikatakan oleh Pendeta Mel Atok. Di video sebelumnya kita sudah reaction ya tentang pernyataan Pendeta Mel Atok di Amerika, di Belanda, dimanapun berada, di Jerman, di luar negeri, banyak gereja yang berubah menjadi mall, menjadi bioskop, menjadi masjid. Dan kali ini kita akan tampilkan sebuah realita juga, yang mana ada sebuah gereja di Belanda yang berubah menjadi toko buku. Oke sahabat, sebelum kita tampilkan realita tersebut, mari kita simak terlebih dahulu statement dari Pendeta Mel Atok yang membuat iman kekristenan semakin menipis. Kita di kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Haleluya. Haleluya. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. 2 seconds later. Saya mau ajak kalian ke satu gereja yang dari tahun 1300 udah dibangun, tapi karena butuh maintenance dan untuk maintenance itu butuh uang, jadi gereja ini udah nggak berfungsi lagi sebagai gereja, dijadikan sekarang toko buku, dan udah 15 tahun menjadi toko buku di kota Maastricht, Belanda. Kalian masuk ke dalam ya. Ya teman-teman, cocok ya, sesuai betul apa yang dikatakan oleh Pendeta Mel Atok dengan realita yang ada. Video ini saya ambil dari channel seorang Kristen ya. Wanita ini wanita beragama Kristen, dan wanita ini berada di Belanda, dan di sini menunjukkan bahwa ada gereja yang dibangun pada abad ke-13, yang jelas gereja kuno ya, tetapi
berhubung sepi jemaat dan lalu butuh perawatan dan juga biaya bulanan untuk merawat dan memelihara bangunan. Berhubung jemaat sudah tidak ada, lalu perpuluhan pun macet, otomatis gereja bangkrut dan lalu dijual. Berubahlah fungsi gereja tersebut menjadi toko buku seperti yang kita lihat di dalam video. Jadi kegelisahan Pendeta Mel Atok yang membuat banyak umat Kristen juga ikut merasakan bagaimana perasaan mereka ketika gereja-gereja di luar negeri pada tutup, pada beralih fungsi menjadi mall, menjadi bioskop, menjadi toko buku. Dan yang paling ironis, yang paling menyedihkan bagi umat Kristen, ketika gereja itu beralih fungsi menjadi masjid. Ini sungguh pukulan yang sangat telak, pukulan yang sangat berat bagi umat Kristen ya. Apalagi nanti ke depannya 10 atau 20 tahun yang akan datang, saya pastikan lebih banyak gereja-gereja yang akan beralih fungsi, dan kebanyakan dari gereja itu beralih fungsi menjadi masjid. Lama-lama seperti apa yang dikatakan oleh Pendeta Benny Solihin ya. Prediksi dari pendeta itu mengatakan 2040 Kristen dunia punah. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, di sanalah kebejatan moral gila-gilaan. Ini kata Pendeta Mel Atok ya. Semua umat Kristen harus mendengarkan ini. Kalau perlu dihafalkan. Ya, kita kasih contoh. Apa yang dikatakan oleh Pendeta Mel Atok itu adalah kenyataan. Ya, teman-teman pasti tahu di Perancis ya, di sana itu penduduknya mayoritas beragama apa? Ya pasti Kristen ya. Dan di sini kita tampilkan sebuah data. 200.000 anak jadi korban pelecehan seks pastor di Perancis. Sebenarnya angka itu melebihi 200.000 teman-teman ya. Ada di berita yang lain menyatakan 216.000 anak sekolah minggu itu ditusbol oleh para pastor di Perancis. Nah, terbuktikan apa yang tadi dikatakan oleh Pendeta Mel Atok. Kalau Anda ingin membaca berita lebih lengkapnya bisa dibaca di Detik News. Yang jelas ada 200.000 lebih anak-anak sekolah minggu itu menjadi korban pelecehan seksual oleh para pastor maupun rohaniwan gereja Katolik Perancis selama 7 dekade terakhir. Pelecehan ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, baru terbongkar akhir-akhir ini. Nah, ini adalah sebuah kejahatan seksual yang berusaha ditutup-tutupi, yang berusaha disembunyikan, tetapi yang namanya menyembunyikan bangkai lama-lama akan tercium juga. Nah, inilah ya, ratusan ribu lebih loh anak sekolah minggu dirusak masa depannya oleh para pastor sendiri. Ya, terbukti sekali lagi apa kata Pendeta Mel Atok, di mana ada mayoritas Kristen di situ, maka kebejatan moral gila-gilaan. Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah. I, Layla, bear witness and declare that there is nothing worthy of worship except Allah, the one true God, who is alone and free of any partners. And I, Layla, bear witness and declare that I believe in all the prophets and messengers of Allah, and that the last and final messenger of Allah is Muhammad. Allahu Akbar.
Umat Kristen selama ini selalu menyerang Islam ya, selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran misalnya, dan juga semisal kasus-kasus serupa ya, kasus kecil tetapi selalu di blow up, dibesar-besarkan. Tetapi kasus yang baru saja kita tampilkan tadi ya, 216.000 anak sekolah minggu ditusbol oleh para pastor-pastor gereja. Ini adalah sebuah kasus yang sangat besar sekali ya. Mereka berusaha untuk menutup-nutupi itu dan berusaha untuk menyembunyikannya. Tetapi kita akan bongkar data dan realita yang ada memang seperti itu. Apalagi dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen banyak manusia jahat. Terbukti dengan kasus-kasus yang kita tampilkan tadi. Makanya kita tampilkan juga seorang wanita bersyahadat dibimbing oleh seorang ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita doakan juga mudah-mudahan yang baru saja bersyahadat istiqomah sampai akhir hayatnya, dan juga kepada non-muslim yang kritis dan logis, mudah-mudahan dengan melihat momen bersyahadat setiap hari bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.